Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di sore yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita untuk bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah puasa kita pada hari ini senantiasa menjadi salah satu wasilah menghadirkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mencoba untuk bersama-sama kita merenungkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang berupaya untuk mengubah nasibnya sendiri. Kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan ini setiap upaya yang kita lakukan maka akan menghasilkan dua pilihan. Yang pertama, upaya itu akan menghasilkan atau membuahkan sebuah kesuksesan, atau sebaliknya, upaya dan usaha yang kita lakukan menuai sebuah kegagalan. Apapun hasil dari upaya yang kita lakukan, tentunya berawal dari sebuah ikhtiar, dari sebuah upaya kita untuk meraih sebuah cita-cita, meraih sebuah tujuan dengan segala apa yang ada dalam diri kita, dengan segala kemampuan yang serta potensi yang ada dalam diri kita. Namun pada kenyataannya ada di antara kita yang berupaya hanya dengan mengandalkan otot saja. Ada yang berupaya hanya mengandalkan tenaga saja. Dan ada pula yang berupaya mencapai sebuah tujuan kehidupannya dengan cara melakukan sesuatu hal yang cerdas, melakukan sesuatu hal yang membuat apa yang dia cita-citakan menjadi sesuatu yang sangat mudah untuk dicapainya. Terkait dengan hal tersebut, maka pada kesempatan sore hari ini, mari bersama-sama sedikit kita renungkan sebuah kisah terkait dengan 3 orang karyawan yang mendapatkan tantangan dari perusahaannya untuk menjual sisir di sebuah kuil Shaolin. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kuil Shaolin adalah tempatnya orang-orang yang semuanya rambutnya dalam keadaan gundul. Artinya, tidak ada satupun dari mereka yang membutuhkan sisir pada saat itu. Namun, perusahaan ini mencoba ingin menggali bagaimana potensi, bagaimana kreativitas dari 3 marketing mereka agar mampu menjual sisir sebanyak-banyaknya di kuil Shaolin tersebut. Maka dipilihlah 3 orang untuk berupaya menjual sisir di kuil Shaolin tersebut. Dari ketiga penjual tersebut, maka penjual yang pertama hanya mampu menjual 1 buah sisir saja, yaitu dia berupaya untuk menjual sisir tersebut kepada biksu yang ada di kuil tersebut. Dari sekian banyak biksu yang ditawari sisir tersebut, tidak ada satupun yang mau membeli. Dan di biksu yang terakhir, penjual ini merengek-rengek agar diberikan kasihan untuk dapat menjual 1 sisir saja yang ia tawarkan pada saat itu. Karena belas kasihan dari 1 biksu tersebut, maka sisirnya berhasil dijual 1 buah oleh penjual yang pertama. Selanjutnya, penjual yang kedua sudah mencoba memasarkan sisir tersebut dengan cara yang lumayan cerdas.
yaitu dengan pergi ke kuil Shaolin tersebut pada hari libur, pada hari weekend, di mana banyak turis yang datang berkunjung di kuil tersebut, dan kebetulan pada saat itu angin berhembus cukup kencang, sehingga menyebabkan rambut-rambut para turis menjadi tidak beraturan. Dan melihat kondisi tersebut, maka si penjual cepat-cepat untuk menawarkan sisir tersebut kepada para turis itu. Akhirnya sekitar 50 sisir berhasil dijual oleh penjual yang kedua ini karena dia sudah mampu membaca peluang pasar dengan cukup baik. Hadirin jamaah rahimakumullah, lantas apa yang terjadi dengan penjual yang ketiga? Ternyata penjual yang ketiga adalah penjual yang sangat cerdas. Dia berupaya untuk tidak fokus pada masalah Shaolin yang tidak memakai atau tidak memerlukan sisir. Tapi dia fokus pada solusi bagaimana menjual sisir sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang telah ditawarkan, sebagaimana yang telah diinginkan oleh pemilik perusahaan sisir tersebut, agar dia mampu menjual sisir sebanyak-banyaknya. Maka si penjual ini berupaya untuk menemui kepala biara pada saat itu untuk menawarkan sisir yang ada dengan cara yang sangat-sangat cerdas. Ia berupaya meyakinkan kepada kepala biara bahwa kuil ini merupakan kuil yang sangat terkenal, kuil yang setiap minggunya dikunjungi oleh banyak pendatang. Namun, alangkah ruginya jika para pengunjung ini setelah pulang daripada kuil ini tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan souvenir apapun. Maka si penjual yang ketiga ini menawarkan bagaimana kalau sisir dijadikan sebagai salah satu souvenir dengan cara sisir tersebut diberikan stempel dari kuil Shaolin dan diberikan tanda tangan dari kepala biara. Sehingga setiap orang yang mendapatkan sisir tersebut akan mendapatkan kenangan bahwa dia pernah berkunjung di kuil tersebut. Mendengar tawaran dari penjual yang ketiga ini, maka kepala biara merasa tertarik dan menganggap bahwa apa yang ditawarkan merupakan tawaran yang sangat luar biasa, sehingga menjadikan salah satu nilai plus dari kuil Shaolin itu sendiri dan bisa menjadikan sebagai bagian dari kenang-kenangan yang dapat diberikan kepada pengunjung yang hadir pada kuil Shaolin tersebut. Akhirnya kuil Shaolin pun memesan 1.000 buah sisir untuk dijadikan souvenir. Dan hadirin jamaah rahimakumullah, dengan dipesannya sisir sebanyak 1.000 buah tersebut, maka penjual yang ketiga berhasil menjual sisirnya sebanyak 1.000 buah dengan waktu yang sangat singkat dan dengan upaya yang sangat cerdas sekali. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari tiga penjual tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa penjual yang pertama gagal dalam memasarkan sisirnya dikarenakan di saat dia menjual, dia hanya mengandalkan tenaganya saja dan hanya mengandalkan sesuatu yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, penjual yang pertama adalah orang yang akan selalu gagal dalam kehidupannya karena setiap masalah yang dihadapinya selalu dicoba diselesaikan dengan cara yang biasa-biasa saja. Penjual yang kedua adalah penjual yang sudah cukup cerdas karena mampu membaca peluang yang ada dalam setiap masalah yang dia hadapi, sehingga dia mampu menyelesaikan masalahnya dengan sedikit lebih baik daripada penjual yang pertama. Dan penjual yang ketiga adalah penjual yang sangat cerdas dan tidak hanya mengandalkan otot saja, tidak mengandalkan tenaga saja, tapi mampu mengandalkan kecerdasannya, mampu mengandalkan suatu solusi yang luar biasa dalam menghadapi masalah dalam kehidupan. Dan orang-orang seperti inilah yang nantinya akan mendapatkan kesuksesan, akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Karena dia selalu memandang suatu permasalahan bukan pada masalahnya, tapi memandang suatu permasalahan bagaimana mencari solusi dari setiap masalahnya.
Sehingga tidak ada kata mengeluh dalam dirinya, yang ada adalah bagaimana dia senantiasa mencari solusi terbaik dan solusi terefektif dalam memecahkan permasalahan yang ada di dalam kehidupannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah salah satu maksud yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd tadi, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kita mau mengubah nasib kita sendiri dengan cara memanfaatkan setiap potensi yang ada dalam diri kita dengan cara yang sangat tepat, dengan cara yang sangat cerdas. Jangan sampai di kehidupan ini yang cerdas hanya HP kita, yang kita kenal dengan smartphone, tapi diri kita tidak cerdas sehingga kita tidak dikenal sebagai smart people. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kisah sisir di kuil Shaolin ini menjadi bagian suatu inspirasi bagi diri kita. Semoga setiap masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, setiap kesulitan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita, menjadi pemicu kita untuk mencari solusi terbaik dan terindah dalam hidup kita. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.